kadang-kadang jadi ojol itu susah banget ya. Si malakama, gampang-gampang susah dan juga susah-susah gampang. Dan ini terjadi tentang pengantaran, sama ojol yang bukan penumpang ya, seperti paket atau food. Yang mana ngantarnya itu harus ke titik tujuan. Pada titik tujuannya udah nyampe, tapi harus diantar lagi seperti ke lantai atas, naik turun tangga dan lain sebagainya. Seperti orangnya males turun, mager, alasannya ada anak yang sejaga dan lain sebagainya. Ya, bagaimana ojol mendapatkan tambahan tenaga ekstra, yang mana mengambilnya ke dalam, taruh motor, keliling-keliling mall, apartemen, ataupun ruko-ruko, lalu ke parkiran lagi nenteng-nenteng, lalu ngantar lagi, naik turun. Nah, itulah realita ojol-ojol di ibu kota. Ini ada kasusnya nih, begeng bicara ojol, kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Kali ini kita coba lagi bahas tentang dunia perojolan, yang mana mungkin ini kasus dari ojol-ojol yang bukan goret ya, tapi GoFood atau GoSend, yang mana mungkin pengantarannya, pengambilannya yang mungkin memakan waktu ataupun menunggu lama, yang mungkin makan waktu lah bagi para ojol-ojol. Ya, tapi ya beginilah nasib dan risiko para ojol-ojol Indonesia ya, yang mana tidak ada tempat pick up, drop off yang sesuai. Bahkan kita ngantar pun orang nggak mau dititipkan, harus telepon orangnya. Bagaimana, kadang nunggu berjam-jam hanya untuk satu pengantaran yang harganya cuma Rp5.000, yang dihargai cuma Rp5.000. Belum lagi parkir sana sini, yang mana ojol harus membayar, dan pendapatan itu makin lama makin berkurang setelah potongan yang gede ataupun sistem yang berbayar ya, seperti Grab ya, katanya Goret harus berbayar, ataupun GoFood ataupun GoSend, mana-mana harus bayar parkir, dan ojolnya bayar parkir. Nah, gitu-gitulah ya. Walaupun kita minta parkir pun lebih susah, karena mereka tinggal di apartemen, di perkantoran, di gedung-gedung yang susah ditemuin, dititipin aja barangnya, belum tentu dikasih ganti parkir atau enggak, ya kan. Nah, ini si malakama lah. Belum lagi kalau nggak dikerjain, ojol kena suspend, kena sanksi, nggak bisa narik, akunnya diblokir, dan sebagainya, dan pelaporan barangnya nggak nyampe, dan sebagainya. Yang disalahin tetap si ojolnya, ataupun seperti makanan, yang kurang itemnya, yang levelnya beda, yang disalahin siapa? Ojolnya, bukan restorannya. Dan juga sekarang, untuk para ojol, khususnya ojol-ojol Grab, kalian harus hati-hati. Bila kalian mengalami kayak terlambatan yang namanya Vermuk, sekarang itu ojol Grab itu kayak pembersihan ya. Ya, seperti yang gue bilang kemarin ya di video sebelumnya, gagal Vermok bisa mengakibatkan kalian putus mitra. Seperti abang ini. Aku pamit undur diri guys, melayani kalian semua karena kena putus mitra perkara lupa verifikasi wajah. Jadi sekarang ada verifikasi wajah, verifikasi muka. Apabila kalian telat, ya kalian telat Vermok nih, ya dikasih waktu kalian lupa, itu mengakibatkan akun kalian wassalam selama-lamanya. Karena sistem ojol sekarang tuh cuma satu, mati satu tumbuh 1000. Jadi sekarang nggak ada lagi seperti dulu pendekatan ke pangkalan, pendekatan ke ojek lain yang disuruh, oh jadi ojek pangkal ojol itu enak, kalian nggak perlu nunggu-nunggu, nggak perlu gini-gini, langsung dapat order, langsung ini, nggak perlu menunggu berjam-jam, nggak perlu ngantri, langsung masuk ke aplikasi. Sekarang udah nggak gitu lagi sistemnya. Karena apa? Lu mau jadi ojol silakan, kalau nggak mau ngojol silakan keluar. Suka jalanin, nggak suka tinggalin. Ya. Dan ini kejadian seperti ojol-ojol berikut, yang mana ojolnya dikata-katain oleh konsumennya gara-gara nggak mau naik ke lantai atas untuk mengantarkan pesanan. Seperti apa? Yuk kita lihat. Ini dari GoPartner, namanya Zia. Ini ingetin, ojol-ojol jangan manggut-manggut aja kalau disuruh naik. Ampun deh, lu dikerjain doang lu. Jangan biasa naik, suruh konsumennya turun. Nah ini dia. Ya, yuk kita lihat. Ini fotonya, yang konsumennya. Nggak tahu dapat dari mana. Ya, dari abang ini dia dapat dari mana nih foto orangnya. Dan ini pernyataannya. GoFood nyuruh ojol-ojol naik ke lantai 4 tanpa lift. Tapi giliran minta tips galak banget, sampai captionnya itulah kata-kata kotor ya buat ojolnya. Lagian ekspres kan bisa diantar cepat, bukannya si abangnya naik ke lantai 4. Lagi lu nggak bisa kah ngetik kata tolong, bos besar kali lu.
Nah, seperti ini. Gue selama ini selalu ngasih tips, tapi nggak ngomongin di chat aja. Gue juga punya inisiatif. Nah, itu ada kata-kata kotornya. Jangan dibiasain dong ojol-ojol. Padahal udah jelas di sini kalau makanan harus diantar langsung. Menurut dia. Nih ya, kita bacain ya ininya captionnya. Anak saya tidur, saya nggak bisa turun. Bukan masalah nggak bisa, anak itu pakai waktu dan tenaga. Saya nggak bisa cancel. Lantai 4 nggak ada liftnya. Pak, ojol lain pada mau naik kok. Makanya saya pakai layanan ekspres. Tapi ini bukan yang lain. Dibilang apa? Ya udah, taruh sapam aja. Besok-besok di cancel aja ya. Ya, nggak semuanya bisa turun. Ya, konsumen lain aja ngasih naik kalau ngasih tip kok. Pak, kasih tip harus diomongin ya. Oke, saya taruh sapam. Jadi intinya dia naik tapi dia minta uang lebih. Dia berharapnya seperti itu ojol sekarang ya. Apakah nih ojol-ojol 5.000 ya? Setiap ada ini selalu minta tips. Ya mendingan ini kelihatan banget ya. Dia itu minta tips ke konsumen. Konsumen kalau nggak dibilang seperti itu pasti ngasih. Tapi kalau lo minta akhirnya ya udah ngelunjak kan. Jadi ojol-ojol gini adalah ojol tipe pengemis. Ya padahal lo ngemis-ngemis jadi ojol. Mendingan lo joget-joget aja di TikTok. Lu nyanyi-nyanyi, lu guling-guling di live streaming, ya lu ngegip aja, lu minta gift, minta saweran, minta donat, minta apa lagi tuh, minta topi, minta pistol, minta TikTok universe. Nah itu lebih baik lu 1 jam 2 jam ya daripada lu ngojol. Mendingan daripada lu beli bensin, mendingan uang bensin motor lu jadiin buat paket kota. Lu joget-joget aja seperti anak Duren Sawit, anak Padang, anak Gorontalo, anak Bandung, anak Palembang, anak Lampung, nah semuanya. Ojol-ojol sekarang udah banyak yang joget-joget karena pendapatannya nggak keluar. Bahkan ya gue tambahin lagi, sekarang ojol banyak larinya ke Opang karena dengan adanya Google Map. Kalian tahu kenapa ada ojol? Karena dulu susahnya cari angkutan dan harga yang selalu dimahalin. Itulah awal muasal kenapa Nadiem Makarim menciptakan Gojek ya, karena dia susah mendapatkan ojol buat bekerja dan tarifnya selalu mahal. Lalu ciptakanlah ojol dan adanya terciptanya teknologi Google Map. Nah sekarang banyak orang-orang kembali menjadi opang dengan harga Google Map, yaitu harga per kilometer. Ada yang menghargai 2.500 1 kilo, ada yang menghargai 1 kilonya 2.000. Kalau di Jakarta atau di kota-kota besar mungkin 1 kilo dihargai 2.500. Sedangkan di kampung-kampung itu mereka menghargai 1 kilo 2.000. Sudah banyak sekarang ojek-ojek pangkalan melakukan hal seperti itu. Malah menempelkan di depan pangkalannya kami hargai per kilometer dengan Google Map. Dan kalian tahu kan sistemnya dari ojol-ojol Google Map-nya nggak sesuai. Ya jarak yang misalnya 10 kilo pas dibuka Google Map tahu-taunya 13 kilo, 14 kilo. Bener nggak? Tulis di kolom komentar bila Anda mengalami hal itu. Oke, kita lanjut ya. Nih, ya ini dia akhirnya ketahuan dan dia bikin di chat. Kak, lo viral di tweet, emang biarin aja. Tapi lo emang salah. Ya, yang bilang gue salah siapa? Gue nggak pernah nyatakan kalau gue salah. Lo jadi nggak usah sotoy lu juga. Kosan gue emang nggak bisa nitip makanan. Buka profil minta maaf. Buat apa? Biarin aja sama mereka. Gue nggak mau ladenin mereka. Kalau look akun kabur, men, nggak mau salah. Kalau lu juga mau hujat silakan, tapi jangan di sini Twitter aja. Dia X, dia bilang. Aneh-aneh aja kaum, gitu-gitulah ya. Jadi dibilang dia viral, dia suruh minta maaf dia nggak mau, dia juga merasa nggak salah gitu. Ya karena tempat dia, kos-kosan dia, mungkin kos-kosan elit ya. Ini nggak ada penitipan, inisiatif aja gitu. Tapi karena si ojol ini ujung-ujungnya apa? Gue mau ngantar ke atas tapi lu kasih gue tips. Intinya seperti itu. Intinya ini ojol ngemis gitu. Ya. Jadi gue katain lagi nih, ini ojol ngemis gitu. Lu buat apa lu ngemis seperti ini? Ya mendingan udahlah. Kalau lu ngantar sukarela, siapa tahu lu tiba-tiba turun dapat 10.000, dapat 20.000 lumayan. Daripada lu meminta dengan alasan naik ke atas tambah biaya. Ya itulah sekarang ojol-ojol ya. Nah nih kita lihat dari Grab Info. Batas pengantar makan paket. Halo kak, saya sudah sampai depan gedung. Tolong antar lantai 2 ya. Kalau tinggal di gedung bertingkat, yuk turun temuin ojolnya di bawah.
Kak, sesuai aturan saya hanya sampai depan gedung, kecuali ada kesempatan khusus atau tambahan biaya ojol, tidak wajib. Yuk saling menghargai, bantu ojol untuk turun menjemput pesanan. Terima kasih udah memahami dan menghargai kerja keras ojol-ojol Grab. Nah ini ada foto katanya harus turun. Tapi ini katanya minta tips. Nah ini dia mungkin patokannya ini nih. Dia ngemis-ngemis tip karena ini nih. Ya. Terus apalagi kata netizen, bukannya ini gambar Shopee Food, nggak tahu. Editin dong ya versi Gojek. Jangan Grab doang katanya. Percuma bang, Gojek mah driver chatnya nggak bisa diambil dari galeri kecuali customer baru bisa. Ini asli apa imitasi? Lu kira emas? Ada lagi nih. Viralin om di forum grup ojol-ojol yang lebih gede atau yang senusantara biar bikin malu. Cantik aja tapi attitude-nya jelek. Ya, konsumennya berat badannya jadi mager. Mungkin ojol banyak yang mau ngikut yang dia minta, tapi sampai naik atas yang miming tips jadi kebiasaan. Gue jamin tips nggak bakal ada tipe wanita seperti ini. Kalau ojolnya yang ikutin langgar aturan aplikator iming-iming tips bohongan itu. Ya begini resiko kerja ojol di negara yang penduduk minus attitude SDM rendah. Ada-ada aja ya. Siapa kata orang? Kalau di Jepang masuk ke kos-kosan 4 lantai udah pasti ada liftnya. Di liftnya aja kagak ada. So-soan ngasih tip paling gede. Juga ngasih suruh naik cuman goceng ya bang ya. Ya sama kayak ongkos lo ya, GoFood lo cuman goceng juga. Ini lagi nih, aplikator yang paling berdosa asli ke ojol-ojol ataupun ke konsumen. Aplikator mereka bisa sensor nomor customer, bisa deteksi sesuatu di tulisan. Kenapa kantor nggak bisa deteksi tulisan lantai bila CS suruh? Biar sistem kasih peringatan ke konsumen bahwa ojol hanya mengantarkan sampai resepsionis doang. Dan sistem kan bisa kasih notif ke konsumen biar nggak ada perdebatan lagi antara konsumen dan ojol-ojol. Aplikator bener-bener dah. Ya itulah aplikator bang. Hati-hati bang, main post foto orang takutnya dia nggak terima. Dia juga ngatain rapper, nah kurang sopan menurutnya, bisa dituntut kan? Nah, mereka juga merasa ini juga nih yang membuatnya si Zia ini. Kayak pernah lihat di mana bang? Jadi sekarang ya bingung ya. Dia memviralkan orang, dulu sudut pandang mata gue sih, ini si ojol ini sebenarnya intinya dia tuh pengen tips saja, ngemis sebenarnya. Atau kesal dengan kehidupan, kesal dengan pendapatan, kesal cuma udah terpaksa terjerumus masuk sistem yang bayaran cuma 5.000, 6.000, 7.000, ujung-ujungnya pak yang ngemis tip. Kan gue bilang lah, kalau lu merasa pendapatan ojol lu kurang, lu ngemis-ngemis seperti itu, ujungnya kepala panas dengan pendapatan ekonomi sekarang, udahlah. Lu seperti tiru aja anak-anak duren sawit yang sudah makmur. Udah 3 tahun mereka joget-joget loh. Ya sejak tahun 2023 sekarang 2025 mereka udah 3 tahun joget-joget. Mereka lihat daripada lu beli kota buat buat ojol, daripada lu beli bensin buat motor, mendingan kotanya bensinnya lu jadiin buat beli kota lah. Lu joget-joget aja seharian kayak satbor kayak lain sebagainya. Lu kumpulin tuh satu shelter, joget aja semua udah ya. Joget-joget aja ya, dapat semua. Habis joget itu berapa dapatnya lu withdraw, lu bagi rata buat teman-teman lu. Saling mendukung, lu lawan ojol mana, lu PKPK seperti apa itu banyak kok ya kan, nggak hanya di TikTok doang, ataupun lu konten kreator atau affiliate ya kan. Kalau merasa dunia ojolnya udah nggak baik-baik saja dan juga tidak bisa jadikan untuk pegangan hidup lagi. Udah banyak ojol-ojol yang lama pensiun ya, dia ojol-ojol baru sekarang mungkin semangat, tapi mungkin nggak tahu 1 tahun atau 2 tahun ke depan apakah masih semangat atau mungkin semangat mereka hilang. Bahkan ada ojol yang udah daftar 2 bulan ngojol berhenti, udah tahu sistem seperti ini, dapat capeknya doang, habis umur, habis di waktu ya, dan juga dapat menunda-nunda kreativitas kita, menunda-nunda pekerjaan yang lainnya. Kenapa? Ngabis ojol pasti capek, tertunda semua pekerjaan hanya demi ojol ya. Yang ijazah sarjana karena capek di ojol lupa untuk melamar kerjaan. Yang punya kreativitas, orangnya kreatif, lupa untuk mengembangkan kreativitasnya. Karena apa? Udah capek di jalan. Ataupun yang punya usaha, akhirnya usahanya tutup. Yang buka toko akhirnya nggak jadi. Kenapa? Pulang-pulang ngojol capek. Besoknya ngojol lagi. Rutinitas hari-harian yang tidak ada pengembangannya. Ya mau hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, bahkan presiden pun udah ganti, tetap aja pagi bangun ngojol sampai malam tetap ngojol. Banyak para kreator yang sekarang ojol kreator udah pensiun
Bakal ojol-ojol lama udah meninggalkan dunia ojolnya. Ojol itu cuma dua hal, suka jalanin, nggak suka tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.